Baik, selamat siang Bu Muncar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Teresi Elga Finatoli dengan NIM 248114012. Untuk memahami lebih dalam topik ini, mari kita mulai dari latar belakang permasalahannya. Baik, latar belakang yang digunakan dalam makalah ini adalah media sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja seperti Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Itu memudahkan mereka untuk mengekspresikan diri dan berkomunikasi. Namun, dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa jika penggunaan media sosial yang berlebihan, itu dapat memberikan resiko stres, kecemasan, depresi, gangguan tidur, hingga turunnya rasa percaya diri. Nah, remaja juga sedang berada dalam fase pencarian jati diri, sehingga mereka lebih rentan atau sensitif terhadap penilaian sosial, perbandingan, dan cyberbullying. Nah, oleh karena itu, kita perlu untuk memahami dampak serta penggunaan yang bijak dari media sosial, serta memahami bagaimana si media sosial ini dapat mempengaruhi kondisi mental dari remaja. Nah, setelah kita mengetahui latar belakangnya, kita perlu menentukan fokus permasalahan yang ingin dijawab pada makalah ini. Yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja, apa faktor penyebab dampak negatifnya, dan apa upaya yang bisa dilakukan. Nah, untuk menjawab dari pertanyaan dari rumusan masalah tadi, tentu kita memerlukan tujuan yang jelas dari penyusunan makalah ini beserta manfaatnya. Untuk tujuan dari makalah ini, yang pertama adalah untuk menjelaskan pengaruh media sosial pada kesehatan mental remaja. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dampak tersebut. Dan yang ketiga, memberikan solusi atau pencegahan agar penggunaan media sosial tetap sehat. Nah, kemudian makalah ini memiliki dua jenis manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua itu adalah manfaat praktis. Nah, untuk manfaat teoritis itu adalah untuk menambah wawasan tentang pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Yang kedua, untuk menjadi referensi untuk penelitian berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, manfaat praktis itu yang pertama ada untuk remaja, itu untuk meningkatkan kesadaran untuk memakai media sosial secara bijak. Kemudian yang kedua, bagi orang tua dan pendidik membantu untuk memahami menjadi panduan untuk memahami perilaku remaja dan memberikan pendampingan yang tepat dalam penggunaan media sosial. Serta untuk masyarakat itu untuk mendorong literasi digital serta perlunya menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung bagi remaja. Selanjutnya, agar pembahasannya lebih terarah, kita perlu memahami beberapa konsep dasar terlebih dahulu seperti definisi penting dari media sosial dan kesehatan mental. Nah, media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan penggunanya berinteraksi dan berbagi informasi. Sementara itu, kesehatan mental merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir, merasa, dan berperilaku secara positif serta mampu menghadapi tekanan hidup. Pada remaja, kondisi kesehatan mental yang terganggu itu seringkali muncul dalam bentuk stres, kecemasan, depresi, hingga turunnya motivasi belajar. Nah, setelah memahami definisi-definisi penting ini, kita akan masuk kepada hubungan antara keduanya, yaitu antara media sosial dan kesehatan mental remaja. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas penggunaan sosial media, semakin besar juga risiko gangguan psikologis seperti stres, depresi, kecemasan yang akan dialami remaja. Kemudian perbandingan sosial, tekanan untuk menampilkan citra diri ideal seperti fenomena FOMO hingga cyberbullying yang menjadi faktor utama pemicu kecemasan dan rendah diri. Nah, selain itu, penggunaan yang berlebihan juga dapat menyebabkan gangguan tidur dan penurunan fokus belajar. Kemudian ada beberapa faktor yang memengaruhi dampak dari penggunaan media sosial. Nah,
Faktor-faktor ini meliputi seperti durasi penggunaan, terutama ketika lebih dari 4 jam per hari. Kemudian, jenis konten juga berpengaruh, misalnya konten yang menampilkan standar kecantikan atau gaya hidup ideal. Selanjutnya ada interaksi sosial seperti komentar negatif dan kebutuhan akan validasi dapat memperburuk kondisi mental. Selain itu, dukungan keluarga dan lingkungan juga sangat berpengaruh untuk menentukan ketahanan emosi dari si remaja. Nah, yang terakhir ada literasi digital yang akan membantu remaja lebih bijak dalam memilah dan menggunakan media sosial. Nah, setelah kita memahami faktor risikonya, kita juga perlu untuk melihat sisi positif dari media sosial. Nah, seperti, untuk mempermudah komunikasi dan koneksi sosial sebagai wadah ekspresi diri dan kreativitas, serta meningkatkan kepedulian atau kesadaran terhadap isu sosial dan empati. Nah, jika media sosial ini digunakan secara tepat, media sosial ini dapat menjadi ruang belajar dan pengembangan diri dari remaja. Nah, di balik, dari sisi positif dari penggunaan media sosial, terdapat juga, sejumlah dampak negatif dari penggunaan media sosial yang dapat diabaikan seperti, stres, depresi, kecemasan, gangguan tidur, cyberbullying, dan tekanan sosial, serta remaja rentan merasa rendah diri atau body image issue, serta, remaja seringkali belum memahami risiko privasi, serta, rentan terhadap kejahatan online atau digital seperti penipuan. Nah, lalu untuk memperkuat pembahasan ini, mari kita lihat hasil studi literatur dari beberapa penelitian. Nah, 4 penelitian utama menunjukkan hasil yang konsisten. Yang pertama itu ada Iradi et al. 2023 yang mengatakan penggunaan lebih dari 4 jam per hari meningkatkan stres, cemas, dan depresi. Kemudian yang kedua, Rahmawati et al. 2024 menunjukkan penggunaan tanpa kontrol menyebabkan gangguan tidur dan penurunan fokus. Kemudian yang ketiga, Nuryanti et al. 2025 menunjukkan muncul fenomena body image issue dan kecanduan media sosial. Serta yang keempat itu ada Wahid et al. 2025 yang menunjukkan cyberbullying dan konten negatif menjadi penyebab utama gangguan psikologis. Nah, hasil-hasil ini itu menunjukkan bahwa dampak media sosial sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan data dan pembahasan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan ya, seperti penggunaan media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan mental remaja. Penggunaan berlebihan dapat memicu stres, kecemasan, depresi, serta gangguan tidur. Namun, jika digunakan secara bijak, media sosial dapat memberikan banyak dampak positif seperti kreativitas dan perluasan relasi sosial. Karena itu, keseimbangan pendampingan orang tua dan literasi digital memegang peranan penting. Kemudian terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, seperti yang pertama, untuk remaja, remaja diharapkan dapat membatasi durasi penggunaan media sosial dan lebih selektif dalam memilih konten dan jangan membandingkan diri. Kemudian kedua, untuk orang tua, perlu untuk memberikan pendampingan, komunikasi yang terbuka, beri edukasi dan bangun komunikasi. Nah, yang ketiga untuk sekolah, dapat berperan untuk meningkatkan literasi digital dan edukasi kesehatan mental. Dan yang terakhir, untuk masyarakat, perlu untuk menciptakan lingkungan atau ruang digital yang aman dan suportif. Nah, mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk bertumbuh, bukan sebagai tempat untuk tenggelam. Kemudian ini adalah daftar pustaka atau beberapa sumber yang digunakan dalam penulisan makalah ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya penggunaan media sosial secara bijak bagi remaja. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih.